dan 7. Oke, boleh. Terus contoh dari asam. Garam yang berasal dari asam lemak dan basa bersifat asam yang disebut dengan basa. Oke, terus kita lanjut dulu untuk praktek dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 menggunakan larutan apa saja? Larutan deterjen dengan larutan jeruk nipis, ya kan? Coba kita buktikan dulu bagaimana proses dari penggunaan kertas lakmus dan dia nanti berubah menjadi warna apa? Bahan-bahan yang pertama-tama bahan-bahan yang diperlukan yaitu larutan deterjen, larutan jeruk, dan kertas lakmus. Pertama-tama kita celupkan kertas lakmus dan kertas lakmus biru ke dalam deterjen. Kertas lakmus biru tidak berubah warna dan kertas lakmus merah berubah warna menjadi warna biru. Oke, mantap. Langkah kedua yaitu kita masukkan kertas lakmus merah dan biru ke dalam larutan jeruk nipis. Percobaan yang kedua yaitu kertas lakmus merah tidak berubah dan kertas lakmus biru berubah menjadi warna merah. Ini menandakan bahwa dalam larutan deterjen dan larutan jeruk nipis mengandung zat asam. Oke, tepuk tangan. Larutan oil dan larutan garam. Coba kita buktikan dulu menggunakan kertas lakmus. Bagaimana nanti? Masukkan kertas lakmus merah dan jeruk ke dalam larutan garam. Yang kedua, masukkan kertas merah ke dalam deterjen. Berikutnya, masukkan kertas lakmus merah ke dalam Dari hasil percobaan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa kertas lakmus merah yang dimasukkan ke dalam baking soda yaitu larutan basah akan berubah warna menjadi biru, dan pada larutan garam kertas lakmus dan merah tidak berubah warna. Jadi kalau kertas biru dicelupkan ke larutan baking soda, dia tidak berubah warna. Oke, pertama juga dengan cetak ya. Kelompok 3. Kalau kelompok 3 menggunakan larutan air bersih dengan air selokan. Ya.
kemudian kita angkat. Dari kesimpulan bahwa kertas lakmus merah dan biru tidak mengalami perubahan